Ya, halo pemirsa, selamat datang di Kabar Parlemen, di mana tentunya kami akan menyampaikan kabar selama sepekan tentang kegiatan dan keputusan di DPR Republik Indonesia. Saya Lydia Junita akan menemani Anda. Berikut berita selengkapnya. Ya pemirsa, kita ke informasi utama. DPR akan segera membahas rancangan undang-undang tentang angkutan online. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus setelah bertemu dengan Asosiasi Pengemudi Ojek Online di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyatakan DPR akan segera membahas penyusunan undang-undang tentang angkutan online. Pernyataan tersebut disampaikan usai menggelar pertemuan dengan Asosiasi Pengemudi Ojek Online di Gedung Parlemen Senayan pada Rabu 21 Mei 2025. Selama ini pengemudi ojol berulang kali melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut pengakuan sebagai pekerja tetap dan pengurangan potongan dari pihak aplikator. Aksi terbaru digelar pada Selasa 20 Mei 2025 sebagai bentuk desakan agar pemerintah dan DPR segera membuat payung hukum yang jelas. Lazarus menjelaskan penyusunan undang-undang akan melibatkan panitia khusus DPR mengingat isu angkutan online melintas komisi-komisi di parlemen. Tak hanya Komisi 5 namun juga Komisi 1, Komisi 9, Komisi 11, dan kementerian terkait seperti Komdigi, Kemenaker, OJK, serta Kementerian Hukum. Meski belum masuk dalam prolegnas prioritas 2025, Komisi 5 berkomitmen menyusun naskah akademik sebagai langkah awal. Dokumen itu akan diajukan ke Balik DPR untuk mempertimbangkan masuk program legislasi nasional. Lazarus menegaskan legislasi ini penting agar publik memiliki kepastian hukum terkait transportasi online. Terkait dengan undang-undang, tadi juga sudah disampaikan kepada kami dari pimpinan DPR bahwa nanti undang-undang tentang angkutan online ini kita bikin sendiri. Kita buat sendiri dan tidak nempel di revisi lalu lintas dan angkutan jalan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, informasi masih datang dari DPR RI. DPR RI menggelar rapat paripurna ke-18 penutupan masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025 dengan total 292 anggota Dewan hadir dalam rapat membahas kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal RAPBN 2026. DPR RI menggelar rapat paripurna ke-18 penutupan masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025. Rapat digelar di Gedung Nusantara 2 MPR DPR DPD RI Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 20 Mei 2025. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Hadir pimpinan DPR lainnya diantaranya Adis Kadir, Saan Mustafa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin rapat paripurna menyampaikan jumlah anggota Dewan yang hadir totalnya mencapai 292 orang. Agenda rapat paripurna ialah penyampaian pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menjadi wakil pemerintah menyampaikan pandangan terkait RAPBN 2026. Kita masih akan terus memonitor ya berbagai langkah-langkah efisiensi dan dari hasil tersebut tentu nanti penyusunan APBN 2026 dengan menggunakan seluruh evaluasi tahun ini yang sudah dilakukan. Ini kan masih sekitar 2 bulan lagi ya, jadi kinerja dari kementerian lembaga dan langkah-langkah efisiensi mereka tentu akan masuk di dalam pertimbangan untuk penyusunan pagu dari anggaran APBN. Itu ya. Dengan pertimbangan ini kita kan lihat dari sisi proyeksi ekonomi ya, dari perekonomian sekarang dan tahun depan dan bagaimana mengoptimalkan instrumen APBN untuk tadi stabilisasi atau counter cyclical dan melindungi masyarakat atau dunia usaha. Jadi kita akan tetap selektif karena APBN kan instrumen yang tak terbatas. Jadi ada batasnya tapi juga harus ditujukan kepada bidang-bidang yang merupakan prioritas dan perlu untuk mendapatkan afirmasi gitu ya. Makanya desainnya nanti akan tetap dilihat dari sisi kinerja ekonomi makronya. Perintah dari Pak Lydia Junita, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ya, Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin tak mau berkomentar lebih dengan kebijakan KPK terkait partai politik mendapat dana besar dari anggaran pendapatan belanja negara. Sultan mengatakan mendukung kebijakan terbaik demi mencegah korupsi.
Rekomendasi KPK agar partai politik mendapat dana besar dari APBN direspon Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Sultan mengaku enggan berspekulasi tentang kebijakan KPK tersebut karena masih sebatas rekomendasi. Meski begitu, ia menegaskan bahwa pihaknya mendukung keputusan terbaik jika peningkatan dana parpol tersebut untuk mencegah praktik korupsi. Sultan berharap DPD ingin demokrasi di tanah air lebih efisien dan efektif, tapi tidak terhambat oleh tingginya ongkos politik. Yang terhormat para ketua dan para wakil ketua alat kelengkapan DPD RI yang sempat hadir, alhamdulillah lengkap. Bapak Ibu sekalian, memang pelantikan atau serah terima jabatan atau pengambilan sumpah pada pagi ini memang kami buat sesederhana mungkin. Ya pemirsa, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia resmi melantik Irjen Muhammad Iqbal sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI. Pengucapan sumpah jabatan dipandu langsung oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Usai pelantikan berlangsung, Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin menyebut proses pelantikan maupun mutasi merupakan hal yang biasa dalam sebuah institusi, kementerian, atau lembaga. Sultan berharap Irjen Iqbal mampu bekerja dengan maksimal, menjaga dedikasinya serta profesionalisme dalam jabatannya sebagai Sekjen DPD RI. Pertama saya mau sampaikan bahwa ini proses biasa ya, proses yang terjadi dalam sebuah organisasi, lembaga, kementerian biasa, pergantian ya. Nah harapannya tentu dengan Sekjen yang baru, Pak Irjen Iqbal, kami dari pimpinan dan tentu atas nama lembaga harapannya kinerja lembaga ke depan baik di internal maupun eksternal semuanya jauh lebih baik, lebih produktif, lebih efektif, lebih disiplin. Pada ujungnya nanti outputnya kami harapkan semuanya lebih baik. Lebih lanjut, Sekjen DPD RI Muhammad Iqbal mengaku sangat bersyukur atas dirinya yang telah resmi dilantik sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI. Iqbal menyebut hal tersebut merupakan amanah dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bertugas di lingkup kerja DPD RI. Ia juga bertekad akan melakukan kinerjanya dengan maksimal serta melakukan dukungan administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPD RI. Pertama, saya mengucapkan syukur alhamdulillah. Hari ini secara resmi saya sudah dilantik, diambil sumpah oleh pimpinan DPD RI, Pak Ketua dan Bapak Ibu Wakil Ketua. Ini merupakan amanah bagi saya yang sudah ditugaskan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bertugas melakukan kerja-kerja di DPD RI. Saya kira saya tentunya akan bertekad melakukan kerja-kerja maksimal di sini, ya. Dari Jakarta, Natasha Ako, Adi Chandra Dewanata, Berita Nasional TV. Dalam rapat paripurna DPR RI, Sri Mulyani menyinggung dampak tarif resiprokal terhadap penyusunan anggaran pendapatan belanja negara atau RAPBN 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Selasa 20 Mei 2025. Membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2026. Sri Mulyani menjelaskan penyusunan KMPPKF cukup menantang karena dihadapkan pada perubahan dahsyat secara fundamental dramatis dalam peta dunia saat ini. Sri Mulyani menyinggung dampak tarif resiprokal terhadap penyusunan rancangan anggaran pendapatan atau belanja negara atau RAPBN 2026. Penyusunan KMPPKF 2026 dihadapkan pada perubahan dan tatanan perdagangan dunia, khususnya setelah Amerika Serikat menerapkan tarif resiprokal ke sejumlah negara. Ketegangan geopolitik memunculkan gangguan rantai pasok global dan meningkatkan resiko baru dalam perdagangan. Aliran modal yang bergerak keluar melemahkan mata uang negara berkembang, salah satunya Indonesia. Tentunya momentum ini meneladani semangat para pendiri bangsa terus berjuang menjaga, mempertahankan, dan memperkuat kedaulatan nasional, kedaulatan bangsa, dan kedaulatan ekonomi Indonesia. Dari perekonomian sekarang dan tahun depan, dan bagaimana mengoptimalkan instrumen APBN untuk tadi
stabilisasi atau counter cyclical dan melindungi masyarakat atau dunia usaha. Jadi Dari Jakarta, Lydia Junita, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan tentunya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Ya, halo, Anda masih bersama kami pemirsa. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Mardani Alisera mengatakan sidang Parliamentary Union of the OIC Member States menjadi panggung penting untuk menyatukan pandangan dan memperkuat solidaritas antar negara dalam menghadapi tantangan dunia modern. Tantangan dunia modern yang dimaksud mulai dari konflik berkepanjangan seperti di Palestina, perubahan iklim hingga ketimpangan ekonomi dan krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam sidang standing komite yang memperluas permukiman dengan cara ilegal serta genosida sistematis yang terjadi di Gaza. Selain itu, Mardani juga menegaskan PUIC harus dapat menjembatani perdamaian bagi negara-negara yang tengah berkonflik, tidak hanya Palestina tetapi juga konflik Rusia, Ukraina, dan India, Pakistan. Ini bahas yang sangat sensitif, ya, bukan cuma Palestina, tapi Pakistan dan India, Ukraina dengan Rusia, terus di antara negara kita juga ada Sub-Sahara dan macam-macam, ada dispute. Nah, kita insya Allah akan menjadi mediator perdamaian. Kita tidak menegasikan konflik yang ada, tapi put all the things on the tables, lihat dari seluruh perspektif, dan kita cari common ground, kesamaan. Diketahui, PUIC merupakan satu-satunya organisasi yang menghimpun parlemen negara-negara anggota OKI, didirikan secara resmi pada 17 Juni 1999 dengan markas besar di Teheran, Iran. PUIC sendiri berfungsi sebagai forum penting untuk memperkuat diplomasi antar parlemen dan mendorong sinergi kebijakan di antara negara-negara Islam. Sana Sairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. BPIP bersama MPR RI menggelar acara serasian dengan tema perubahan geopolitik dunia dalam peluang menuju Indonesia Raya di Kompleks Parlemen Senayan, mengusung tema memperkokoh ideologi Pancasila menghadapi tantangan geopolitik global menuju Indonesia Raya. Acara ini mengundang sejumlah tokoh nasional termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati dalam satu forum. Serasian tersebut mengusung tema memperkokoh ideologi Pancasila menghadapi tantangan geopolitik global menuju Indonesia Raya. Serasian ini dihadiri para Menteri Kabinet Merah Putih, Wakil Menteri, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Kapolda, Pangdam, hingga Bupati, Wali Kota. Namun Presiden Prabowo dan Megawati tidak hadir dikarenakan kesibukan dalam menjalankan tugas penting. Selain itu, serasian ini bertujuan untuk membahas bagaimana perubahan geopolitik global dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk mencapai cita-cita menjadi Indonesia Raya, yaitu suatu negara yang lebih kuat, berdaulat, dan mandiri. Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam sambutannya mengatakan bahwa perubahan geopolitik dunia merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus ditangkap. Sebagai negara, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dalam hal ini diundang juga Kapolda, Pangdam, dan berbagai macam instansi lainnya, serta para gubernur, bupati, wali kota, atau yang diwakili oleh wakilnya. Kami bersyukur pada hari ini acara serasian sampai dengan tahap pembukaan berjalan lancar, baik, dan mudah-mudahan. Dari Jakarta, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Mardani Alisera menghadirkan tim medis yang baru saja pulang dari Gaza untuk menceritakan kepada media dan masyarakat Indonesia terkait pengalaman mereka selama menjalani misi kemanusiaan di Gaza. Mardani mengatakan kondisi di Gaza kian memburuk, mulai dari blokade Israel yang terus berjalan hingga ancaman Zionis yang ingin menghancurkan Gaza. Berdasarkan laporan Timbulan Sabit Merah Indonesia, banyak tim medis yang telah gugur bahkan ditangkap oleh pasukan Israel.
Oleh karena itu, pihaknya akan mengangkat isu Palestina dan mengajak seluruh negara-negara dalam Organisasi Kerjasama Islam untuk melakukan aksi nyata dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Mardani juga menegaskan bahwa negara hadir dan mendukung setiap usaha perbaikan kehidupan masyarakat Gaza. Ia juga mengapresiasi kepada seluruh tim medis yang telah berjuang membawa nama Indonesia atas krisis kemanusiaan di Gaza. Kondisi di Gaza kian memburuk. Blokade Israel terus berjalan. Ancaman Zionis Israel melalui Netanyahu yang ingin membumi hanguskan Gaza terus dilakukan. Dan dari update teman-teman Bulan Sabit Merah Indonesia tadi, kondisinya bahkan untuk petugas kesehatan juga sangat terdampak. Ini 4 rekomendasi BSMI ya terkait buka blokade, bantuan pendidikan, bantuan rumah sakit sudah kita diskusikan dengan teman Kemenlu dan insya Allah tanggal 20 Mei 2025 kita akan matangkan termasuk dukungan penuh dari Mbak Puan dan Pak Dasko untuk kegiatan kita ke Gaza. Mudah-mudahan setelah 20 Mei bersama dengan MUI, teman-teman Basnas, teman-teman NU, teman-teman Muhammadiyah dan 125 ormas dan lembaga kemanusiaan yang lainnya plus pemerintah Indonesia itu kita akan mengumumkan kerja yang lebih aksi di lapangan terkait dukungan untuk kemerdekaan Palestina, khususnya perdamaian di Palestina. Terima kasih. Natasha Alko, Adi Chandra, Dewananta, Berita Nasional TV. Ya, masih dengan DPR RI, pemirsa, Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen DPR RI Mardani Alisera meluncurkan sebuah buku yang berjudul The World New Perspective, New Approach. Dalam bukunya, Mardani mengatakan buku ini merupakan bentuk tanggung jawab BKSAP DPR RI sebagai bagian cara diplomasi Indonesia di dunia global yang sesuai dengan amanah konstitusi. Ya, hari ini Mardani mengatakan bahwa diplomasi merupakan salah satu instrumen oleh entitas internasional dalam mencapai kepentingan nasional sebuah negara. Ia menyatakan hal ini juga sejalan dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang memiliki antusias luar biasa terhadap politik luar negeri, kerjasama antar parlemen, serta alat kelengkapan dewan yang turut mengatur diplomasi parlemen luar negeri. Mardani bersyukur hubungan eksekutif dengan legislatif di Indonesia sangat baik antar pimpinan hingga di BKSAP. Ia juga berharap bukunya mampu menjadi sumber informasi dan bahan kajian lanjutan bagi para akademisi, peneliti, analisis, dan praktisi di berbagai bidang, serta dapat berkontribusi pada dinamika perkembangan keterlibatan Indonesia dalam kancah dunia global. 6 bulan lah, kan Oktober tanggal 22 kita dapat tugas. Sejak itu kita banyak sekali hadir di fora internasional dan kebetulan juga dunianya gonjang-ganjing. Jadi kita coba memotret apa yang terjadi dan meneguhkan prinsip-prinsip politik luar negeri Indonesia dengan menekankan parlemen sebagai second track diplomasi. Begitu. Dari Jakarta, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, maraknya praktik parkir liar di Jakarta menuai perhatian DPRD DKI. Anggota Komisi J, Hardianto Kenneth, menegaskan perlunya tindakan tegas untuk memberantas parkir liar dan premanisme yang meresahkan masyarakat. Maraknya praktik parkir liar di Jakarta menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth menegaskan perlunya tindakan tegas untuk memberantas parkir liar dan praktik premanisme yang semakin meresahkan warga ibu kota. Kenneth mengungkapkan bahwa dalam rapat terakhir dengan UPT Parkir terlihat bahwa pengelola parkir masih belum siap menghadapi permasalahan ini. Pemahaman yang kurang terhadap tantangan ini membuat kenyataan tersebut menjadi isu yang harus segera diatasi. Lebih lanjut, Kenneth menyarankan agar pemerintah berkolaborasi dengan organisasi masyarakat atau ormas untuk mengatasi parkir liar.
Menurutnya, penerapan kolaborasi dengan ormas di negara maju seperti Jepang telah terbukti menyukseskan penertiban parkir asalkan ada aturan main yang jelas. Kenneth berharap penerapan sistem pengawasan yang lebih terstruktur dan penegakan aturan yang lebih ketat dapat menjadi solusi untuk menangani praktik parkir liar secara efektif. Di negara maju seperti Jepang dan lain-lain itu yang namanya ormas-ormas ini harus diakomodir juga. Jadi pemerintah juga harus bisa berkolaborasi lah dengan ormas. Cuma kan harus ada aturan main yang jelas kan. Nggak bisa dicuekin. Kalau dicuekin kan jadi semua jalan sendiri-sendiri. Ya kalau jalan sendiri-sendiri ya akibatnya ya kayak seperti inilah. Akan ada kebocoran-kebocoran. Nah, kalau kayak parkir liar ini kan kita tahu juga sebagian besar kan dikelola oleh ormas. Makanya di rapat saya juga memberikan masukan supaya ormas-ormas ini kita rangkul. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan tentunya usai jeda. Berikut ini tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Ya pemirsa, informasi lainnya dari Komisi 1 DPR RI mengagendakan untuk memanggil Panglima TNI Kepala Staf Angkatan Darat dan Pangdam Siliwangi untuk membahas lebih dalam terkait ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut yang menewaskan 13 orang. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu siang. Utut Adianto mengatakan sejauh ini sudah tercatat sebanyak 6 kali peristiwa ledakan amunisi di tanah air. Menurutnya ledakan pemusnahan amunisi di Garut paling banyak memakan korban jiwa. Dia menyebut pihak Panglima TNI wajib bertanggung jawab. Utut mengaku pihak Komisi 1 DPR belum bisa menentukan apakah ada faktor kecerobohan. Menurutnya pihak Komisi 1 DPR akan memanggil Panglima TNI, Kasat TNI, dan Pangdam Siliwangi untuk melakukan pembahasan terkait peristiwa di Garut. Utut menyebut agenda pertemuan tersebut dilakukan segera sebelum masa sidang di DPR RI. Baik-baiknya itu yang pertama, itu yang paling penting. Yang kedua, kejadian amunisi meledak ini menurut catatan saya sudah 6 kali. Kita tentu belum bisa menjawab. Sekali lagi saya membiasakan bicara yang baik, tidak dalam posisi menyalahkan atau mengambing hitamkan. Tetapi ke depan kita harus memperbaiki ini. Menurut catatan saya di tahun 84 dulu kalau adik-adik mungkin sebagian besar belum lahir. Dari Jakarta, Syana Sairus Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ya demikian kabar parlemen telah menemani Anda. Terus saksikan tayangan-tayangan menarik di Berita Nasional TV. Saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan happy weekend.